Pemerintah pastikan program pemeriksaan kesehatan gratis bisa dinikmati rakyat pada 10 Februari 2025. Nantinya program ini akan berjalan di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Usai rapat antara Presiden Prabowo dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, diputuskan program pemeriksaan kesehatan gratis bisa dinikmati rakyat pada 10 Februari 2025. Program ini secara bertahap akan berlaku di seluruh Indonesia. Dua grup ya, grup yang pertama adalah usia di bawah usia sekolah, di bawah 6 tahun, dan di atas usia sekolah. Itu nanti dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus 1 bulan. Khusus yang Januari, Februari, Maret boleh sampai April. Jadi ulang tahunnya udah lewat. Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Nah, khusus yang usia sekolah itu dilakukannya bukan pada saat ulang tahun, tapi pada saat masuk sekolah. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah resiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Nantinya warga bisa menjalani pemeriksaan gratis di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Total anggaran awal yang disiapkan sebesar 4,7 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dampak pemangkasan anggaran dirasakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pagu anggaran 2025 sebesar 110 triliun rupiah dipangkas 81 triliun rupiah, termasuk anggaran untuk pembangunan IKN. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga menghemat dan memangkas anggaran dalam APBN 2025 hingga 306,69 triliun rupiah, Kementerian Pekerjaan Umum fokus membangun proyek-proyek infrastruktur prioritas. Hal ini berimbas terhadap pemangkasan anggaran hingga 80% atau sekitar 81 triliun rupiah dari total pagu 110,95 triliun rupiah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan dengan adanya pemangkasan tersebut, alokasi anggaran Kementerian PU hanya tersisa 29,95 triliun rupiah. Dodi Hanggodo pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengkaji kembali rencana pemangkasan anggaran di Kementerian PU hingga 81 triliun rupiah dari pagu anggaran 2025 sebesar 110 triliun rupiah. Surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan itu kan memang sebelum rapat ratas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun, irigasi, jalan daerah gitu-gitu kan, itu kan satu paket tuh, ada irigasi, ada jalan daerahnya, itu satu paket. Itu nanti kita akan ajukan dulu secara bertahap. Jadi insya Allah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025 dan seterusnya. Meski begitu, Menteri PU ini berharap masih bisa dilakukan evaluasi terkait pemangkasan anggaran 2025 oleh Kementerian Keuangan. Termasuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, terdapat beberapa biaya atau anggarannya akan diajukan ulang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.